Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini gue bakal bahas lagi jagoan wanita di dunia komik Indonesia, tepatnya dari penerbit Indie Supermoon Comics yang jago mana. Kali ini gue bakal ulas tentang Ayu Srikandi Teror Geng Gagak Merah. Seperti biasa gue akan ulas komik ini dari sisi profil komik, cerita, gambar dan teks, serta kesan keseluruhan. Ingat juga kalau ulasan ini murni pendapat gue ya, jadi kalian bisa setuju bisa enggak sama video ini. Oke, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk kita lihat profil komik ini. Komik full color dengan tebal 30 halaman yang dicetak di atas kertas art paper berukuran 17,3 x 25,7 cm ini dibuat oleh tim Supermoon Comics yang terdiri dari Lilo Orlando selaku produser, Lolo Biru di aspek cerita dan naskah, Yudi Widarto pada aspek gambar, kemudian Opik Roy di sisi pewarnaan, serta Arisna KAB untuk bagian teks dan desain grafis. Terbit pertama kali pada tahun 2016, Mas Pur membantu pembuatan pada cover berbahan sampul karton dari komik ini yang cukup simple, didominasi warna putih dengan tipografi dan gambar karakter Ayu Srikandi, serta judul komik dan nama kreatornya. Komik dengan rating remaja ini juga terlihat mendapat nominasi Young Creative People pada ICCN Awards tahun 2015, bahkan sebelum diterbitkan secara umum. Pada bagian belakang kita juga bisa melihat sinopsis komik Ayu Srikandi serta informasi kontak dan media sosial Supermoon Comics. Sayangnya nggak ada punggung buku untuk komik ini. Di bagian dalam kita juga bisa temui profil Lolo Biru, Opik Roy, dan Yudi Widarto sebagai kreator komik ini. Di bagian belakang bisa kita lihat iklan komik lain terbitan Supermoon Comics seperti Eksekutor, Anoman, dan Mardika. Khusus Eksekutor bahkan ada statue yang bisa dipesan loh. Terakhir kita bisa lihat juga nih dokumentasi Supermoon di berbagai ajang dan awards. Secara umum komik ini punya kualitas cetak yang baik setara dengan komik terbitan Supermoon Comics lainnya. Sekarang kita bahas aspek ceritanya ya. Komik ini nyeritain aksi Sekar Ayu, seorang ilmuwan di laboratorium Arca Raksa yang membela kebenaran lewat kemampuan bertarungnya yang hebat dan keahlian memanah. Dia pun mendapat arahan dari ayahnya, Profesor Chandra, yang bikin kostum dan senjata canggih dalam menjalankan misinya. Dia ditemani juga oleh keempat temannya, yaitu Dimas, Betty, Jetro, dan Sifu Bagas yang memiliki keahlian masing-masing. Melanjutkan tema komik terbitan Supermoon Comics yang mengambil inspirasi dari tokoh pewayangan dan menceritakannya dalam setting modern seperti Gatot Kaca Reo, Anoman, dan Punakawan Warriors, Ayu Srikandi terutama tokoh utamanya Sekar Ayu juga terinspirasi tokoh wayang Srikandi yang jago memanah. Nampaknya tokoh ini juga tergabung dengan semesta komik Supermoon lainnya, mengingat disebutkan pula nih Gatot Kaca Reo dan sempat muncul Eksekutor sebagai cameo yang merupakan jagoan di komik mereka sendiri. Secara alur, komik berjudul Teror Geng Gagak Merah ini cukup lugas dan simpel. Kisahnya langsung dibuka dengan aksi Ayu Srikandi melawan aksi para penjahat yang kemudian membawanya ke sumber kejahatan yang perlu ditumpas. Komik one shot ini juga diselingin dengan momen Ayu Srikandi dalam melatih keahlian dan mengembangkan senjatanya. Namun apabila terdapat subteks yang hendak digarisbawahi rasanya adalah bagaimana aksi melawan terorisme dari sosok penegak kebenaran. Dalam kisah ini motivasi Ayu Srikandi untuk jadi seorang superhero belum terlalu dikupas. Bahkan terlihat bahwa dia hanya sosok yang disiapkan ayahnya aja. Tapi sosok antagonis di komik ini pun relatif generik. Walaupun alasan menebar teror itu cukup umum ya kita temukan di dunia nyata. Nah di samping itu komik ini nyeritain setiap momen dan panelnya dengan alur yang mudah dan enak diikuti. Ceritanya yang ringan juga cukup menghibur, khususnya melihat berbagai trik dan senjata canggih yang dimiliki oleh Ayu Srikandi. Tentunya sangat khas nih dengan komik superhero klasik. Kita lanjut ke aspek gambar dan teksnya ya. Walau sepertinya terdapat pengaruh dari komik barat, tapi ilustrasi Yudi Widarto dengan gaya cergam semi-realisnya didukung pewarnaan apik oleh Opik Roy dengan nuansa cenderung gelap dan shading serta gradasi warna yang pas, baik di tiap karakter dan latarnya, bikin aspek grafik komik ini mudah dinikmati. Anatomi dan pergerakan tiap tokonya pun digambar dengan baik sehingga membuat kesan dinamis dan tidak monoton. Penggambaran latar atau background di komik ini pun patut diacungi jempol. Tiap settingnya digambarkan dengan amat detail, bahkan beberapa momen diberikan latar-latar yang khas ditemui di Indonesia, seperti fitur pada peron kereta api, bangunan tua, hingga figuran berpeci dan bersarung. Didorong dengan pewarnaan Opik Roy dan desain grafis Arisna KAB, atmosfer situasi dalam tiap momen di komik ini menjadi lebih menarik. Lihat aja situasi di tengah kepulan asap, listrik, bahkan kepingan kaca. Nah, unik kan? Panel dalam komik ini juga terasa ditata dengan sangat kreatif tanpa mengganggu alur baca yang baik.
sehingga membuat pacing membacanya terkadang lebih cepat dan dinamis terutama di momen aksi. Dari sisi desain karakter sendiri sepertinya terinspirasi dengan beberapa komik lain ya, khususnya komik barat. Tapi bagaimanapun kemampuan panah Sekar Ayu didukung oleh senjata anak panah canggih buatan laboratorium Arca Raksa tetap menjadi hal yang menarik untuk dilihat, seperti panah jaring, panah listrik, dan sebagainya. Dari sisi teks, komposisinya nggak mendominasi panel dan balon kata, serta kotak-katanya ditata pada posisi yang pas, dengan tetap memberikan informasi penting. Meskipun beberapa teks bahkan dialognya terasa sangat bersifat eksposisi nih. Untuk efek suara ditempatkan secara minimal dan rasanya ditambahkan secara digital terutama untuk adegan aksi. Secara umum, teks dan juga gambarnya saling melengkapi dengan baik. Jadi, gimana kesan gua komik ini? Bertambah satu lagi khazanah jagoan wanita khususnya yang jago panah dengan bumbu teknologi canggih dalam dunia komik Indonesia yang bisa kita ikutin ceritanya nih. Walaupun baru memasuki babak awal tokoh ini, tapi rasanya momen yang ditunjukkan pada komik ini cukup seru untuk dinikmati. Didukung dengan gaya gambar dan level produksi yang sangat baik. Walaupun sedikit klise dari aspek cerita, tapi tentunya masih banyak yang dapat dieksplorasi dari tokoh ini pada komik berikutnya. Jadi, kita tunggu aja nih kelanjutannya. Oke, mungkin itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah seru sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!